Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah FC pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesanggupan, bahkan kesehatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh melangkah datang hadir ke tempat ini Tuhan. Untuk memuji, memuliakan, bahkan meninggikan nama Tuhan. Kiranya Kau Tuhan yang hadir atas setiap kami. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang hari ini hadir dengan waktu kami datang dengan penuh beban berat Tuhan, kami percaya saat kami datang di hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kami kelepasan, Tuhan memberikan kami kebebasan, Tuhan memberikan kami sukacita yang baru saat kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Makasih Bapa yang baik, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi, apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Boleh salam kanan kirinya Bapak Ibu, katakan di dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Di dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa, amin Bapak Ibu. Dia Tuhan Allah yang perkasa. Kita mau katakan pujian ini. Dengan imanku ku berseru.
colek kanan kirinya Bapak Ibu, katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Maka dari itu kita juga harus dahsyat memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk kita mau lebih lagi nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang maha kuasa dalam hidup kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi kita mau nyatakan pujian kita. Sambil bilang kanan kirinya ya Bapak Ibu ya. Kita mau katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Bilang kanan kirinya. Tuhanku maha kuasa. Dia raja atas segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sambil lambaikan tangannya yuk. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sungguh kau Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus segala nama. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat anak kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan seperti Engkau, yang gak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidup kami, di situ Tuhan hadir atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan Allah yang maha tahu. Kemanakah aku
Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntutku selalu
Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sebagaimana kami ada di tempat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kami kecuali Engkau telah menebus hidup kami dari dosa Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu. Dan terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu kami yang pada saat hari yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Dengan firman-Mu kami yang sedih Tuhan akan hibur. Dengan firman-Mu kami yang cemas Tuhan akan berkati. Karena firman-Mu adalah dasar daripada segala sesuatu. Dan kami mengharapkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu yang masih muda ini. Kiranya apa yang hamba sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Dan jemaat-Mu di GBI Kabar Baik dapat memberikan kebaikan yang luar biasa dengan firman-Mu yang dahsyat pada hari ini. Haleluya. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman katakan bersama dengan saya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ini terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu yang telah mengundang saya. Saya pernah datang ke sini satu kali mendampingi Ibu Evangelis Lili ya. Dan kemarin Pak Gembala atau Ibu mengundang saya di tempat ini seharusnya tanggal 19. Tapi pada tanggal 19 saya ada di Semarang. Dan pada malam hari ini saya harus berangkat lagi ke Semarang. Karena ada beberapa pekerjaan yang nanti akan saya saksikan. Baik, perkenalkan dulu diri, nama saya adalah Immanuel Ebenezer Lubis. Immanuel artinya adalah Allah yang menyertai. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Lubis, luar biasa. Jika Allah yang menyertai dan menolong dalam hidupku, itu luar biasa bagiku. Amin. Baik, hari ini PowerPoint sudah siap ya. Hari ini saya akan berikan tema khotbah adalah Yesus adalah kehidupan. Hospitality minta foto sama saya. Waktu Pak minta foto dong, saya nggak suka foto saya dipajang. Karena bagi saya Yesus yang perlu ditinggikan. Amin. Nah, karena saya belajar waktu STT di Pertamburan, kalau engkau berkhotbah melayani Tuhan, biarlah engkau makin kecil, dia makin besar. Nah, oleh karena itu hari ini adalah Yesus adalah kehidupan. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 63. Untuk menghormati firman Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes 6 ayat 63. Sudah ada? Oh, sudah ada di situ ya. Oke. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes. Kalau kita pelajari di pasal 6, di sini banyak dikatakan tanda-tanda yang Yesus lakukan. Nah, oleh karena itu lanjut slide. Tujuan saya untuk berkhotbah hari ini supaya saudara-saudara yang membuat kita semua berpusat kepada Kristus. Kalau seseorang menyadari hidup ini Kristus, maka dia harus berpusat kepada Kristus. Bangun pagi berpusat kepada Kristus. Siang hari berpusat kepada Kristus. Malam hari berpusat kepada Kristus. Kalau seseorang sudah berpusat kepada Kristus, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan pernah mengeluh dan bersungut-sungut. Hidup ini banyak tantangan, saudara. Hidup ini banyak kesulitan. Tidak ada orang mengikut Yesus enteng dan nyaman. Harus pikul salib. Bahkan saudara seringkali mendengar, oh kita ikut Tuhan hidup diberkati. Makin lama makin naik. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Dan keadaan semakin sukar. Tidak bisa kita
Elakkan ini. 2 Timotius 3 ayat 1 kita buka. 2 Timotius 3 ayat 1. Apa kata firman Tuhan? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan bilang hidup ke depan akan semakin baik. Semakin sukar. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan nanti setiap kita punya barang dagangan saudara sudah tidak laku lagi. Bukan pendeta Emmanuel mengatakan firman. Buka Wahyu 18 ayat 11. Supaya saudara betul semua apa kata firman. Bukan apa kata Emmanuel. Wahyu 18 ayat 11. Saya satu orang coba WL yang bacakan ini. Firman Tuhan katakan semua barang-barang yang ada di muka bumi ini sudah tidak akan laku menjelang akhir zaman. Coba. Dan terus semua pedagang di bumi menangis dan berkabung. Firman Tuhan harus digenapi apa saja yang tidak laku. Dengan rinci dan spesifik firman Tuhan katakan ayat ini harus dicatat dengan baik-baik. Coba berikutnya. Emas perak nanti tidak akan laku lagi. Terus. Terus lanjut. Minyak wangi sudah tidak laku di mall, sekarang dijual 10.000, 20.000. Saking tidak laku, apalagi? Dan bahkan nyawa manusia alias banyak di PHK. Pekerja-pekerja udah gak laku. Mau cari siapa kita? Jadi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu. Keadaan akan semakin susah. Harus cari firman. Kalau firman kita tidak cari, firman akan pergi dari kita. Apa buktinya? Suatu saat nanti firman ini kita akan cari dan kita tidak akan mendapatinya. Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Anak-anak muda harus penuh dengan firman. Amos 8 ayat 11, baca lagi. Ini firman bukan kata Immanuel. Saya kalau khotbah selalu firman. Amos 8 ayat 11 sudah? Baca baik-baik. Sesungguhnya baca. Waktu akan datang hari ini, sekarang ini. Apa kata firman Tuhan? Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Betul. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Betul. Melainkan akan mendengar Kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak hamba Tuhan akan dipanggil oleh Tuhan. Tidak lagi ada yang memberitakan firman. Kita butuh firman. Dan lanjut apa katanya? mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatkannya. Hari ini Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Yesus. Saudara masih mendengarkan firman. Ini firman adalah penuh kuasa. Bukan soal KKR datang kesembuhan, sakit disembuhkan. Mungkin nanti saya akan menjelaskan tipe-tipe orang Kristen pada saat ini. Lanjut slide. Nah, apa artinya? Jadi kalau saudara hidup dalam Kristus ada dua artinya. Kehidupan saudara harus memiliki Kristus yang hidup. Kenapa? Karena saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Yesus tidak hidup dalam kehidupan saudara perlu dipertanyakan. Nengok orang sakit engkau tidak berbelas kasihan perlu dipertanyakan. Nengok orang di penjara engkau tidak pernah kunjungi perlu dipertanyakan. Nengok orang kekurangan engkau tidak berikan makan perlu dipertanyakan. Siapa yang hidup dalam hidup? Orang Kristen pada saat yang sekarang ini lebih sulit daripada agama lain. Mengapa? Kalau mungkin agama lain berbuat baik masuk surga. Tapi kalau orang Kristen sekarang, kalau kita tidak pernah kunjungi orang dalam penjara,
Tidak pernah lihat orang di rumah sakit. Tidak pernah orang kita kasih makan pada saat kekurangan, masuk neraka. Waduh Pak Immanuel, jangan begitu dong. Kejam banget begitu. Di mana ayatnya Pak? Buka lagi Matius 25. Kita buka baca bersama-sama. Ayat 45. Orang yang tidak pernah ke penjara akan mendapat siksaan yang kekal. Maka selalu saya katakan sama tim ini, kita ke penjara minimal 2 bulan sekali. Kemarin habis kita ke Cikarang. Sebelum ke Cikarang kita ke Cipinang, ke Salemba. Saya suka ke penjara. Matius 25. Ayat 45. Coba baca deh. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk. Terus. Dan mereka? Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapa itu mereka? Baca ayat 43. 25 ayat 43. Nah, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, Kamu tidak memberi aku pakaian. tidak memberi aku pakaian. Tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Inilah. Jadi saudara-saudara jangan terlalu egosentris. Jangan. Apa yang saudara dapatkan hari ini berkati orang lain. Nah, karena itu tipe-tipe pengikut Kristus itu ada 3. Lanjut PowerPoint. Apa tipe-tipe pengikut Kristus? Nah, orang ikut Kristus yang seperti Alkitab bilang di dalam Yohanes 6 ini, kita lihat ada mujizat 5 roti dan 2 ikan baru ikut Yesus. Karena apa? Makanan. Kalau diumumkan di gereja, mohon maaf Pak Gembala, hari ini ada sembako, semua pada datang. Beribadah. Ada asal sesuatu yang dikunyah, masuk dalam perut, damai. Tidak ada sesuatu dikunyah, kita perang, bacok-bacokan. Mika 3 ayat 5. Ini firman nih. Dan saudara tidak, kalau coba baca lagi. Ini luar biasa firman dibaca. Inilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, Apabila mereka dapat sesuatu dikunyah, maka mereka menyerukan damai damai. Pak Gembala. Pak Gembala kasih saya sembako. Makan kenyang, perut buncit. Pulang tepar, tidur. Terima kasih, damai. Terus, Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, terhadap seseorang yang tidak memberikan sesuatu dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Pak Gembala tidak kasih sembako. Lihat Pak Gembala, saya akan gosipkan keluar. Wah, ancaman jemaat. Ya kan? Pak Gembala tidak kasih saya uang transport. Wah, gereja miskin ini. Waduh, kutukan penuh keluar. Nggak tahu jemaat seperti apa itu. Mau jadi jemaat seperti itu? Di sini nggak ada, di luar banyak. Nah, saudara pilih yang mana? Damai karena makanan atau damai karena Kristus? Jadi Pak Gembala jangan heran jemaat seperti ini. Karena sudah dibuat tidak kitab. Ada sesuatu dimakan, damai. Tenang, enak. Kalau nggak ada sesuatu dimakan, ribut kita, perang. Jangan seperti ini. Yang kedua, yang tadi apa? Tanda. Orang yang suka ikut Kristus, suka minta tanda. Saya ikut Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya. Saya ikut Tuhan, kalau Tuhan berkati saya. Sama seperti orang-orang Israel. Tanda mana yang harus saya lihat supaya engkau dibuktikan sebagai Mesias? Jangan saudara. Ikut Kristus ada tanda maupun tidak ada tanda, harus setia. Maka kita harus pikul salib. Mau diberkati tidak diberkati, aku ikut Tuhan. Mau sedih maupun senang, aku ikut Tuhan. Maupun susah, senang, aku tetap ikut Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur ya, saya ceritakan tentang pengalaman hidup saya. Saya ini lahir dari keluarga broken home. Bapak saya seorang agama lain dan ibu saya
Kristen. Tapi Kristen belum sungguh-sungguh. Waktu kelas 6 SD saya dilempar ke Jakarta. Naik kapal KM Kembuna. Saya bilang kepada mama saya, kenapa mama saya harus ke sana? Ikut tante, mama gak punya uang untuk menyekolahkan kau. Saya ingat sekali waktu saya naik kapal, air mata saya menetes kelas 1 SD, sebaya sisil. Ini, menetes. Mama kenapa tinggalin saya? Tidak apa-apa nak, pergi. Waktu saya di rumah tante saya dibuat aturan kelas 1 SD. Kamu boleh tinggal di sini. Pagi-pagi kamu harus ngepel nyapu. Ya, waktu saya berangkat ke sekolah, setiap saya melihat ada anak menggendong, ibu menggendong anaknya, air mata saya menetes. Tapi bersyukur saya rajin ikut sekolah minggu. Saya rajin sampai kelas 4, kelas 6. Ya. Tante pindah dari Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, pindah ke Bekasi. Saya bingung, saya mau tinggal di mana. Kelas 1 SMP saya harus berjuang. Untunglah saya suka ikut sekolah minggu dekat gereja, dekat rumah tante saya. Waktu itu saya bilang, Pak Pendeta, kelas 1 SMP, saya nggak ada tempat tinggal. Boleh nggak saya tinggal sama Pak Pendeta? Saudara tahu, waktu saya tinggal, ada 9 ekor anjingnya orang menanam. Dia bilang begini, kamu boleh tinggal di sini, tapi kamu harus rawat anjing ini. 9 ekor, bayangin saudara. Dan lantai waktu itu tidak sebagus ini. Lantainya masih semen. Dan pengepelnya tidak ada pakai gagang. Pengepel lap, pakaian harus tunduk ke bawah. Tapi waktu itu saya disuruh oleh gembala, you jadi hamba Tuhan yang benar. Sebelum merawat manusia, rawat dulu binatang. Betul. Makanya saya paling suka sama anjing, kucing. Karena itu saya sudah terlatih dari kecil. Saya kasih makan, saya mandiin. Nah, tiba-tiba waktu di gereja, kalau saudara tahu gereja sampai SMA 30 yang sekarang punya, di situ kami waktu itu ngontrak. Ya, Pak Gembala bilang kamu jadi usher di depan. Saya salam, setiap saya lihat ibu dan ayah orang lain menggendong anak sambil berjalan, air mata menetes. Karena tahu pingin rasanya kasih sayang orang tua. Tapi saya baca firman yang menguatkan sekali. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan kau, aku menyambut kau. Jadi oleh karena itu saya hanya mengandalkan Kristus dalam hidup. Tidak perlu saya takut, karena Kristus ada dalam hidup saya. SMK, saya dilempar lagi. Saya pindah lagi ke rumah paman saya di Rawamangun, Jalan Pulau Asam. Saudara tahu, kamu boleh tinggal di sini, tapi setiap hari kamu harus antar adikmu ke sekolah di Tarakanita. Karena saya sekolah siang. Jam 7 pagi saya harus antar. Saya masuk jam 1, jam 12 siang saya harus jemput, saya baru boleh pulang sekolah. Saya baru pergi ke sekolah hanya demi sesuap nasi. Habis itu, setelah SMK saya bingung, Tuhan saya gak ada duit mau kuliah. Saya bingung, tapi saya berdoa. Saya punya iman yang besar. Tuhan sanggup menyekolahkan saya, karena Tuhan adalah Allah yang kaya. Tidak pernah saya kekurangan. Karena saya tahu di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya melamar sebagai office boy di gereja. Pak, saya mau melamar jadi office boy. Jemaatnya 400 orang. Oke, kamu kerja di sini, kebetulan office boy baru diganti. Tapi gaji kamu kecil, berapa Pak? 25.000 sudah termasuk makan satu hari, kecil gak? Tidak apa-apa Pak, saya mau, siap. Pagi-pagi jam 7 saya harus standby. Pulang jam 6 sore, datang duluan, pulang belakangan.
Tapi saya di situ menemukan Kristus. Karena saya baru sadar pengurapan itu bukan hanya terjadi pada saat kita menyampaikan firman. Tapi pengurapan itu bisa saja terjadi pada saat engkau menggosok kamar mandi, mengelap lantai. Sampai kabel-kabel begini saya lilit kayak ular rapi. Ya, saya menangis. Tuhan, kuatkan saya menjadi hamba-Mu. Tidak pernah saya hidup mewah. Dan setelah itu, saya pingin sekolah Tuhan, kuliah di Pertamburan. Bagaimana caranya Tuhan? STTB itu. Saya bilang kepada ibu gembala saya, Bu, saya tulis surat. Tolong Bu, saya mau kuliah, bantu saya gak punya uang, saya orang miskin. Tiba-tiba, saya kasih surat, saya tulis. Diusir saya saudara. Masuk rumah Pak Gembala, Pak Gembala tidak bersedia ditemuin. Silakan Kak Immanuel pulang. Air mata saya menetes. Tidak ada harapan. Tapi saya berani bicara sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai saya, lebih baik iblis yang pakai saya. Itu hari Sabtu saya bilang loh. Hari Sabtu saya ingat. Pendaftaran terakhir di STT Pertamburan hari Senin. Hari Minggu tiba-tiba Ibu Gembala datang. Immanuel, ya, kamu kasih surat sama ibu? Iya Bu. Ya, ibu suruh kamu pulang karena ibu lagi sakit ya. Ibu lihat dalam surat itu kamu mau minta uang sekolah, uang kuliah. Iya Bu, saya butuh uang untuk saya kuliah. Tantemu kan kaya, mamamu kaya. Kenapa kamu tidak minta sama dia? Tapi saya bilang, kalau ibu tidak mau, tidak apa-apa Tuhan saya kaya. Hanya satu katanya. Imanmu luar biasa sekali ya. Sudah kamu pergi ke sekolah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya kuliah. Dibayarin 4 tahun sama gembala. Iman saya. Dibayarin SKS. Tapi saya bingung Tuhan. Saya butuh uang untuk fotokopi. Ngeprint tugas-tugas, makalah dan lain-lain. Saya bingung Tuhan bagaimana caranya. Saya berdoa lagi masuk ruang doa di Pertamburan. Setiap jam 12 malam saya masuk di Pertamburan. Sampai orang-orang di atas tuh kadang-kadang, mana lo kalau doa keras banget sih sampai kedengaran sampai ke atas. Saya bilang gak apa-apa. Saya berdoa. Tapi hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Apa yang ada padamu? Saya bilang Tuhan, saya punya tangan, saya punya kaki. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Satu kamar 20 orang di Pertamburan saudara. Saya umumkan teman-teman saya. Teman-teman, saya boleh ngomong sesuatu? Boleh. Mumpung saya punya tangan, mumpung saya punya kaki, mumpung saya punya mulut, boleh nggak? Baju teman-teman saya cuci. Saya cuci saudara, 19 orang. Saya orang ke-21, kamar 20 di Pertamburan, kan silakan cek. Satu kamar ada berapa. Saya cuci bajunya saudara. Sambil saya menangis. Proses yang luar biasa. Tuhan berikan. Dapat 20.000 satu orang. Kali 19 380. Capeknya setengah mati. Orang main game saya belajar. Karena saya tahu susahnya cari duit. Orang santai-santai saya belajar. Karena saya katakan kepada anak muda nih ya. Masa depanmu adalah apa yang kau lakukan hari ini. Sekali lagi. Masa depanmu adalah apa yang kau lakukan hari ini. Kalau hari ini kau kebanyakan main game, percayalah masa depanmu akan seperti itu. Saya punya klien. Dia bilang apa? Hartanya ratusan M, punya tambang. Tapi kerjanya main game terus. Udah umur 40 saudara. Akhirnya bapaknya bingung. Bapaknya suruh, udah jual aja tambang ini. Main game terus. Bayangin. Karena terlatih dari kecil. Hari ini anak-anak muda harus punya skill. Harus bisa komputer. Kalau orang lain suka main game, kau pergi ke kursus sana belajar komputer. Karena pekerjaan semua tidak ada yang tidak membutuhkan komputer. Saya belajar komputer.
Saya belajar kenotarisan walaupun S1. Saya bingung, untunglah saya nggak jadi hamba Tuhan full pendeta. Kalau tadinya full, jemaat saya pada susah, perpuluhan nggak ada, saya mau jadi apa? Tapi Tuhan perlengkapi saya dengan skill, belajar ilmu hukum. Orang-orang konglomerat panggil saya, Immanuel tolong bantu perusahaan saya. Nah yang saya urus di Semarang ini yang saya mau saksikannya adalah, saudara tahu, dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Anak-anak muda saya kasih contoh ke saudara ya, berdoa. Karena hidup saudara ini ya, saya mau katakan, anak-anak muda, hidup saudara ini bukan bim salah bim saudara diangkat Tuhan. Mesti ada dari surga ya, yang Tuhan utus untuk mengangkat hidup saudara. Maka doa saya selalu setiap hari 3 hal. Sebelum saya bangun pagi hari, dalam hati saya terus berdoa, Tuhan, dekatkan aku dengan orang yang baik. Tuhan, dekatkan aku dengan orang yang tulus. Tuhan, dekatkan aku dengan orang yang mengangkat aku naik ke atas. Karena banyak orang baik belum tentu tulus. Banyak orang tulus belum tentu bisa mengangkat kita naik ke atas. 3 hal. Suatu saat gembala saya pernah bersaksi. Dia punya perusahaan. Sekarang ini dinikmati perusahaan air minum di Cikarang. Gara-gara ngantri 10 menit. Dia diberkati oleh Tuhan di Bank BCA. Kejadian waktu dia ngantri. Tahun 98 ada orang Korea di sebelahnya. Saya bingung. Pak, saya tidak mau lagi tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena di sini rusuh. Lalu saya mau ke Korea. Dia tanya, Bapak kerja apa? Bapak gembala saya bilang begini, saya pendeta. Wah, pendeta orang jujur. Saya layak percaya. Bisa nggak Pak saya titip pabrik Bapak? Bapak olah dan sampai sekarang ini. Hanya 10 menit mengubah hidup dia. Tidak ada yang mustahil kalau engkau berdoa kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan bisa kirim orang yang tulus, orang yang baik yang mengangkat engkau naik ke atas. Saya bertemu dengan, saya tidak tahu, dengan pertemuan pertama dia simpati sama saya. Kemarin sampai marahan, saya bilang saya sedikit, saya keluar aja. Mister marah-marah terus. Ya sudahlah Pak Immanuel, kembalilah. Banyak orang yang saya suruh tapi gak ada yang sejujur Pak Immanuel. Tolonglah kembali. Sampai hari ini saya diminta untuk lagi harus berangkat ke Semarang. Orang terkaya saya lihat di internet, dia punya perusahaan. Memiliki harta kekayaan. Baru kenal 2 bulan. Karena doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Perlu yang menjadi pertanyaan. Berapa orang kaya, berapa orang dermawan, berapa orang donatur, berapa orang berduit di Indonesia ini. Masa tidak Tuhan kirimkan 1 buat saudara. Saudara harus percaya, suatu saat saudara akan ketemu dengan orang yang baik. Amin. Orang yang tulus, amin. Yang mengangkat hidup saudara. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan itu perlu. Kenapa Paulus berhasil? Karena ada Gamaliel. Kenapa Yosua berhasil? Karena ada Musa. Kenapa Yesus berhasil? Karena ada Allah Bapa. Tuhan perlu orang untuk mengangkat saudara dan saya. Dan itu minta kepada Tuhan. Amin. Berikut yang terakhir. Apa yang Yesus kehendaki? Saudara harus percaya dalam titik terendah Tuhan menolong saudara. Saudara berdoa dalam situasi apapun berdoa. Melangkah dan perlu juga berdiam diri. Hari ini saudara tidak tahu apa yang saudara perlukan. Minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan tuntun A, laksanakan. Saya juga bingung kenapa Tuhan tuntun saya ke tanaman pada saat-saat ini juga. Bahkan dibilang nanti pabrik ini kamu yang pegang. Padahal saya tidak suka. Tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu ingin memberikan saudara berkat atau keberhasilan di luar logika saudara. Di luar. Apa yang tidak Anda sukai, apa yang kita tidak sukai, Tuhan akan kirimkan itu.
supaya saudara berhasil. Yang saya saksikan tadi Bapak Gembala, dia tidak berpikir untuk buka usaha air minum. Dia hanya berpikir untuk melayani jemaat, tapi Tuhan suruh dia. Tuhan pertemukan dia dengan orang yang baik. Dan yang terakhir, nah ini yang mau sampaikan. Kalau saudara punya Kristus dalam hidup ini, saudara punya hubungan. Dan kalau sudah punya hubungan, saudara baik dengan Tuhan, baik dengan sesama, maka bonus atau materi saudara dapatkan. Nah, saya mau berikan kata-kata bijak kepada saudara. Kalau orang yang paling berkuasa, orang yang paling berpengaruh dalam dunia ini adalah orang yang memiliki relasi. Saudara baik relasi dengan Tuhan, baik relasi dengan sesama, mendatangkan uang. Tapi orang yang punya uang banyak belum tentu dapat relasi. Saya mau katakan itu saudara. Jadi pesan saya buat firman Tuhan pada hari ini. Saudara harus punya Kristus dalam hidup. Amin. Saya tadi waktu saya berdiri, saya merasakan saudara itu sedang dihimpit masalah. Mungkin dengan orang-orang terdekat. Ada yang mengecewakan. Tetap taruh Kristus dalam hidupmu. Kita tidak tahu Allah itu kaya kalau kita tidak pernah merasa miskin. Kita tidak tahu Allah itu penyembuh kalau kita tidak pernah merasa sakit. Kita tidak tahu Allah itu dapat memberkati kita kalau kita tidak merasa cemas. Penderitaan, kesukaran, anggaplah sebagai sahabatmu. Agar suatu saat dia bosan kepadamu, maka berkat akan datang. Amin. Kalau perlu selamat pagi, masalah, apa kabarmu? Saya siap bersama engkau. Engkau adalah teman dan sahabat saya. Saya mau katakan saudara, Tuhan mengangkat hidup seseorang. Itu harus dalam titik terendah. Benda ini masih bisa jatuh enggak? Masih bisa. Sampai segini masih bisa jatuh. Kalau sudah ke bawah, sudah tidak bisa jatuh. Maka di saat itu mau tidak mau Tuhan akan mengangkat kita. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jatuhkan saya ke dalam titik yang paling rendah. Itulah yang kekristenan tidak sukai. Tapi saya berlawanan. Supaya apa? Tuhan mengangkat saya. Hari ini kalau engkau belum merasa dalam titik terendah, minta kepada Tuhan. Jatuhkan paling bawah. Supaya Tuhan mengangkat saya. Apa yang perlu dijatuhkan? Keegoisan, kesombongan, keserakahan, pengampunan. Walaupun orang lain membuat engkau sakit hati, tapi engkau tetap membalas dengan senyuman. Itulah orang Kristen. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Tunggu Tuhan yang berperkara. Karena kalau engkau Kristus dalam hidupmu, bukan engkau yang melawan, Tuhanlah yang melawan. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan. Kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai. Kita sungguh-sungguh. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. tak usah ku susah. haleluya. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari kita nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh.
katakan El Shaddai. Oh Yesus, Engkaulah pusat kehidupan kami. Kami tidak perlu takut. Kami bergairah mengikuti Engkau Tuhan. El Shaddai. Sembari musik tetap mengandungkan nada, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hari ini saya merasakan ada seorang ibu yang sedang kesepian. Dia sedang mengalami kekurangan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini saya mau katakan, Ibu, Engkau berharga di mata Allah. Ada juga seorang anak muda, dia kepahitan terhadap orang tuanya. Dia mendapatkan luka batin, tidak terima mengapa dia harus ada di dunia ini. Bahkan hari-hari ini dia pingin mau bunuh diri. Roh Kudus katakan, aku ada di hatimu. Aku ada bersama dengan kau. Dan ada juga seorang bapa masih menyimpan sesuatu. Semua Tuhan akan singkapkan. Jangan kau pernah simpan itu. Terbuka kepada Tuhan. Sayangi istrimu. Sayangi. Saudara-saudara, saya sedikit memberitakan firman. Tapi hari ini, jika engkau ditegur, tidak usah kau maju. Taruh tangan kananmu di dada. Berpusatlah kepada Kristus. Tanpa Dia kau tidak dapat berbuat apa-apa. Sayangi Dia. Saya juga bingung, kalau Tuhan tidak ada dalam hidup saya, apa jadinya saya? Mungkin saya jatuh dalam narkoba. Mungkin saya tidak berdaya. Tapi saya bersyukur saya mengenal Yesus yang telah menebus hidup saya. Kalau saudara rindu kembali kepada kasih mula-mula, dan kau berkata, Tuhan, aku selama ini jauh daripadamu. Aku lupakan kau. Aku tidak tahu bahwa engkau adalah Allah yang sesungguhnya. Angkat kedua tanganmu. Tidak usah lihat kiri kanan. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mencintaimu. Haleluya. Berseru kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berseru. Jamaah-jamaatmu di tempat ini, Tuhan syekarabalabalabalab. Jamaah Tuhan, jamaah yang kepahitan luka batin, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang kecewa, mereka yang merasa dihianati, Tuhan sembuhkan hati mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang butuh pertolongan hari ini, Tuhan berikan pertolongan di dalam nama Yesus. Buktikan kau adalah Tuhan. Buktikan kau adalah Raja ya Allah. Tolonglah jemaatmu di tempat ini. Mereka yang punya utang, berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
El Shaddai, El Shaddai. Kita nyanyikan. El Shaddai, El Shaddai. Oh, Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, angkat kedua tanganmu, El Shaddai. El Shaddai, Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Saya minta Bapak Gembala berdoa buat jemaat. besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah Tuhan, berkat-Nya melimpah. Ya Shaddai, berkat-Nya melimpah. Oh, berkat-Nya melimpah. Shaddai, berkat-Nya melimpah. Oh, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kita berikan sorak-sorai. Kami percaya Tuhan, Allah yang ada di pihak kami adalah Allah yang berkuasa, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Semuanya itu lebih daripada cukup bagi kami untuk kami terus berjalan. Apapun yang terjadi, di titik manapun kami saat ini berada, Engkau sanggup membawa kami untuk terus naik, bukan turun. Terus jadi kepala, bukan jadi ekor. Tapi di atas segalanya Tuhan, kami percaya Engkaulah kepala barisan kami. Engkau yang akan membawa kepada kami terobosan-terobosan yang ajaib. Sebab Engkau adalah Baal Perashim. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau berikan satu firman melalui Bapak Emmanuel Ebenezer hari ini. Kami percaya firman ini menemukan diri kami, menemukan hati kami, menemukan perjuangan kami, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan mungkin kami ditegur. Kami tidak boleh jadi lemah. Jalani saja. Engkau pasti beserta dengan kami. Bahkan di titik terendah kami, Engkau pun ada di dalam kami. Bukan hanya ada di samping kami, Engkau ada di dalam diri kami. Bersama kami angkat, naik dan terus naik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu, Pak Emmanuel. Juga Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu limpah atas setiap kami. Dan kami percaya setiap kami juga yang mendengarkan firman melalui YouTube channel GBI Kabar Baik. Kami juga beriman firman-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu menemukan kami saat kami mendengar firman ini, merenungkannya, melakukannya, dan kelak membagikannya sebagai sebuah kesaksian. Kesaksian betapa hebatnya Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih Pak Immanuel untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati. Kami juga menyambut Bapak Ibu, sahabat-sahabat dari Pak Immanuel. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu kehadiran berikutnya ya Bapak Ibu ya. Ya, ada beberapa informasi Bapak Ibu pengumuman yang akan kami sampaikan. Berikut ini tayangannya. Shalom Kemers, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoa Kemers dalam keadaan yang baik. Beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Setiap harinya pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi ada doa yang dilakukan bersama-sama di tempat masing-masing. Di hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam di tempat masing-masing pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A pada jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Kami rindu Kemers dapat ikut terlibat dalam doa pagi dan juga menara doa. Di hari Sabtu ada ibadah Sabtu Ceria di tempat ini. Wah, seru banget ya. Karena adik-adik Sabtu Ceria dapat beribadah dan dengan aktivitas yang seru. Ada sesuatu yang spesial. Get in, get in. Setiap adik-adik Sabtu Ceria hadir dalam ibadah secara onsite akan mendapatkan satu reward yang nantinya reward tersebut akan dikumpulkan dan dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Bagi adik-adik yang tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik pada hari Sabtu jam 4 sore. Di hari Sabtu jam 7 malam ada doa malam. Karena Sabtu depan adalah Sabtu pertama, jadi untuk pengerja wajib untuk ikut. Kami juga mengajak Kemers untuk bisa ikut doa malam bersama. Setiap minggu ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama pada jam 9 pagi disertai dengan ibadah anak Kids Community. Ibadah raya kedua jam 11 siang dan ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore. Ini khusus anak-anak remaja. Beberapa info terkait dengan pembinaan wanita bijak. Girls Talk mengadakan pembinaan wanita bijak di tanggal 15, 16 di MMCC Sawangan Depok dan juga di tanggal 17 di bulan Juni dengan biaya Rp350.000. Karena slotnya terbatas, yuk segera daftar. Di bulan Juli ada pembinaan khusus ibu-ibu yang sudah menikah, yaitu di tanggal 13, 14 Juli dan juga di tanggal 20 Juli di MMCC Sawangan Depok dengan biaya Rp450.000. Lalu untuk wanita single yang berusia 20 tahun ke atas dan belum pernah menikah, pembinaan dilakukan di tempat ini Ruko Blok G nomor 7A pada tanggal 17, 24 dan 31 Agustus dengan biaya Rp250.000 selama bulan Mei dan Juni. Jadi segera daftar karena setelah bulan Juni berakhir biaya kembali normal yaitu Rp280.000. Kami rindu Kemers ikut di dalamnya. Kita juga bisa mengajak saudara, teman-teman kita, adik kita dan anak kita untuk ikut sesuai dengan segmen usia masing-masing. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan. Setelah ibadah, Kemers dapat memberikan persembahan melalui kotak yang sudah tersedia. Dapat mentransfer juga di rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Persembahan pembangunan rumah Tuhan GATE 2020 dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima. Terima kasih Kemers sudah mengembalikan persepuluhan dan sudah memberi. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada sedikit tambahan Bapak Ibu ya, ada informasi tambahan.
Setelah pulang dari ibadah nanti, Pak Immanuel sudah menyediakan snack buat kita Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebelum CS gitu ya, boleh diterima dulu snacknya. Terima kasih Pak Immanuel untuk snacknya, Tuhan berkati. Ya, kita mau akhiri ibadah pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Om Irwan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, sebuah firman Tuhan yang menguatkan kami, menegur bahkan membangun hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami, dan kami percaya yang paling utama dalam hidup kami adalah intim sama Tuhan. Yang paling penting dalam hidup kami adalah bersekutu sama Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari pekerjaan kami, lebih dari pelayanan kami, lebih dari pergumulan kami. Yang paling utama adalah kami punya persekutuan yang erat sama Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kalau firman Tuhan menguatkan kami, menegur kami, bahkan membangun kami. Biar kami semakin erat sama Tuhan, biar kami semakin bergantung sama Tuhan. Karena cuma Tuhan sumber pengharapan kami. Kami memberkati Pak Immanuel dalam pelayanannya Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat, pakai dia lebih luar biasa. Biar hidupnya terus memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan pakai dia, Tuhan semakin perlengkapi, angkat naik lebih tinggi lagi Tuhan. Yang berkati buat Pak Immanuel beserta dengan seluruh keluarga dan tim pelayanannya. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat negara kami. Kami melepaskan berkat atas Indonesia, kami melepaskan damai atas Indonesia Tuhan. Biar pertolongan penyertaan Tuhan juga sempurna atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Keamanan, kesejahteraan, kelimpahan atas bangsa ini ada karena Tuhan yang bertahta atas bangsa ini. Segala niat-niat jahat, segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan atas bangsa ini, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar roh damai sejahtera Tuhan bertahta atas bangsa ini. Kami berkati buat pemerintahan yang ada, buat Pak Jokowi dengan seluruh jajaran pemerintahannya, bahkan juga untuk presiden kami yang baru Tuhan. Biar seluruh proses transisi yang ada, semua berjalan dengan baik, bahkan seluruh pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik atas bangsa ini. Juga buat kota Bekasi, kota tempat kami tinggal, biar Tuhan jagai, Tuhan sertai, proteksi sempurna atas penyertaan Tuhan atas kota Bekasi Tuhan. Yang berkati juga buat sekolah kabar baik Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan izinkan sekolah ini ada di gereja ini, ketika Tuhan izinkan sekolah kabar baik menjadi bagian dari pelayanan kami di sini, maka ini bukan sebuah pelayanan yang biasa-biasa yang Tuhan percayakan pada kami. Karena Tuhan, kami memberkati buat setiap murid-murid sekolah kabar baik yang ada, buat setiap orang tua murid yang ada, biar sejak mereka kecil mereka terus dibangun dan sembaran firman Tuhan. Hidup mereka bukan cuma sekedar untuk belajar, tetapi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mereka terus dibangun dan sembaran firman Tuhan. Mereka semakin pandai, semakin cerdas, semakin berkembang dalam pengenalan akan Tuhan. Yang berkati buat seluruh tim penggembalaan kami juga, buat Pak Tamto dan Bu Mari beserta seluruh tim gembala yang ada, seluruh leader, seluruh pemimpin CS, bahkan seluruh jemaat kabar baik yang ada Tuhan. Biar yang sakit disehatkan kembali, yang lemah dikuatkan, yang sedang bergumul Tuhan buka jalan. Tuhan menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami. Tuhan menjadi sumber pertolongan setiap kami, dan Tuhanlah sumber kekuatan kami. Karena Tuhan, biar hari-hari ke depan kami lalui terus dengan sukacita. Kami lalui dengan pengharapan yang kami semakin kuat bersama dengan Tuhan. Sama seperti kuatnya iman kami akan Camp Center Tuhan, akan pengenapan G2020. Kami percaya hari lepas hari Tuhan terus makin bukakan berkat-Mu. Tuhan terus makin bukakan rencana-Mu. Dan dalam tahun ini kami berkatakan dengan iman, dalam tahun ini kami akan memiliki satu tempat yang baru. Kami akan membeli satu tempat yang baru sebagai langkah awal kami untuk pengenapan G2020 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan terus buka jalan buat pengembangan pelayanan ini. Termasuk juga buat perayaan ulang tahun ke-25 kami Tuhan. Buat bazar tebus murah yang akan dilakukan di akhir bulan Juni. Bahkan juga untuk celebration di akhir bulan Juli. Kami berdoa biar Tuhan yang sertai setiap penyertaan, setiap langkah yang ada, setiap kepanitiaan yang ada, Tuhan sertai, Tuhan pimpin Kahani sebagai ketua panitia kami Tuhan, biar Tuhan berkati pakai dia secara luar biasa, bahkan seluruh jajaran panitia yang ada Tuhan, biar kesatuan hati dari Tuhan ada penyertaan Tuhan, setiap langkah proses
penyiapan yang ada juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan di akhir ibadah pagi hari ini kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan yang akan menjadi saluran berkat-Mu. Saudara dimanapun kau berada saat ini, berkat ini akan menemui engkau. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, shalom.